Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi dzil jalali wa syarihil harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Sayyidina Muhammadin nabil hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin wal hadirat jamaah zikir Masjid Baitul Muttaqin Perumahan Indo Green yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Baitul Muttaqin beserta para pengurusnya, Bapak Haji Imam, Bapak Haji Tatang, juga Bapak Haji Haryanto, pimpinan Majelis Qurbil Mustafa, yang sama-sama kita hormati akhina fillah Al-Ustaz Zainul Haq, Al-Ustaz Ali Zain, Al-Ustaz Agus Maulana, Ustaz Ridwan. Kita doakan guru-guru kita, orang tua kita, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, kesehatan badannya, dan mudah-mudahan ilmunya barakah untuk kita semua dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mendapatkan amanah ingin menyampaikan salam kepada jamaah Indo Green seluruhnya dari guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Mahmud Yunus, minta doa karena insya Allah di awal daripada bulan Desember keberangkatan beliau ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua bisa nyusul ke sana. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai pembuka daripada tausiah di pagi yang mudah-mudahan kita semua ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu kitab Daqaiqul Ahbab diceritakan tentang nasib seorang manusia yang nanti akan melewati satu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Mauqifun min mawaqifil qiyamah, satu tempat daripada tempat-tempat hari kiamat yang pasti akan dilalui oleh manusia. Jadi kalau berbicara hari akhirat itu panjang. Kalau kita belajar kitab Aqidatul Awam, di situ ada bait imanuna biyaumin akhirin wajib wa kulli ma kana bihi minal ajab. Jadi segala apapun yang berkaitan tentang akhirat itu panjang. Bermula dari mulai sakaratul mautnya kita, masuknya kita ke alam barzakh, itu udah bagian dari akhirat. Termasuk soalul malakain, pertanyaan daripada dua malaikat munkar dan nakir, sampai kepada azab dan juga nikmat kubur, sampai nanti hari kebangkitan. Dan manusia akan dikumpulkan di yaumil mahsyar, digiring kepada mauqiful hisab, hari perhitungan seluruh amal manusia yang disertai dengan yaumul mizan. Setelah itu barulah mereka akan melewati siratal mustaqim, satu jembatan yang pasti akan dilewati seluruh manusia, bukan hanya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatma maqdiyya. Itu satu ketetapan pasti. Dan siratal mustaqim itu sifatnya dalam kitab tersebut diceritakan jembatan atau qantaratun yang memang lebih tajam daripada pedang, ya, bahkan lebih adaqu minasy'ari, lebih lembut lagi daripada rambut. Ya kita tidak bisa membayangkan, mengimajinasi seperti apa. Kalau mungkin dulu guru-guru ngaji kita menggambarkan siratal mustaqim seperti rambut yang dibelah 7, ya.
Rambut yang dibelah 7, rambut aja udah tipis, gimana dibelah 7? Kayak apa tipisnya, kan begitu. Dan di situ manusia akan ada yang tergelincir, ada yang melewatinya kalbarqil khatif, ya, seperti kilat yang menyambar. Ada yang melewatinya seperti berjalannya unta, ada yang seperti larinya kuda. Masing-masing semua bergantung pada amalnya. Dihikayatkan ada sekelompok daripada umat Nabi Muhammad yang takut melewati Shirathul Mustaqim. Takut melewati Shirathul Mustaqim. Kenapa? Karena di bawahnya sudah ada api yang menyala-nyala, yaitu api neraka. Yang dimana neraka itu digambarkan dalam Al-Quran, waquduhan nasu wal hijarah. Bahan dasarnya, bahan bakarnya dari batu dan manusia. Dan di penghujung Shirathul Mustaqim barulah di situ pintu surga. Dan di situ Nabi Muhammad SAW sudah menunggu daripada umatnya. Dikatakan dalam beberapa riwayat kata ulama, Nabi itu akan membersamai umatnya dalam 3 tempat. Di antaranya adalah Shirathul Mustaqim, yang kedua di Telaga Haud, ya, Telaga Kautsar. Inna a'tainaka Kautsar. Kautsar di sini dalam tafsir ada yang mengatakan nikmat yang banyak, ada yang mengatakan sebuah telaga, sebuah danau yang di dalamnya terdapat air ahla minal asal wa abyad minal laban, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Man syariba minhu lam yazma abada. Siapa orang yang bisa meminumnya, meneguknya, tidak akan haus selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Nabi Muhammad sudah nunggu di penghujung Shirathul Mustaqim. Ada umat yang takut untuk melewati Shirathul Mustaqim. Tiba-tiba ada malaikat yang bertanya, ya, apa yang membuat kalian tidak ingin melewati Shirathul Mustaqim ini? Kami takut, wahai malaikat. Lalu malaikat itu membuat tuj'alu kasuhun, seperti perahu, membuat seperti bahtera, ya, tempat untuk mengarungi daripada Shirathul Mustaqim. Dan umat tersebut masuk ke dalamnya. Dan tiba-tiba dengan izin Allah secepat kilat, daripada perahu tersebut melewati Shirathul Mustaqim dan langsung tiba di pintu surga. Tentu ini membuat takjub dan membuat kaget daripada sekelompok umat tersebut. Mereka bertanya kepada para malaikat, wahai malaikat, kendaraan apa yang kami gunakan ini sehingga cepat melewati Shirathul Mustaqim? Lalu malaikat menjawab, hadhihi masajidakum allati kuntum tusalluna fid dunya. Ini adalah masjid-masjid kalian yang waktu kalian di dunia sholat di dalamnya. Mudah-mudahan Masjid Baitul Muttaqin ini menjadi kendaraan kita di Shirathul Mustaqim. Amin. Makanya jangan jauh-jauh dari masjid. Jangan amin doang Pak ke masjid. Ya, jangan amin doang tapi ke masjid. Ibu-ibu motivasi suaminya, motivasi daripada anggota keluarganya, wabil khusus yang laki-laki, untuk meramaikan masjid. Sholat berjamaah ini akan bisa menjadi kendaraan. Jangankan sebesar ini, masjid yang kecil pun di dunia, kalau kita istiqomah di dalamnya, insya Allah ini akan menyelamatkan kita nanti di Shirathul Mustaqim. Jadi bukan hanya sekedar binatang kurban saja. Kadang kan yang kita dengar binatang kurban nanti jadi kendaraan di Shirathul Mustaqim. Sholat di masjid itu hanya untuk sholat fardu. Kata ulama, paling afdal, paling baiknya semua sholat sunnah itu berada di rumah kita masing-masing. Sholat sunnah afdalnya di rumah masing-masing, dalam rangka meramaikan, memakmurkan kita punya rumah masing-masing, agar rumah kita bercahaya, agar rumah kita tenang, agar rumah tangga kita pun juga tentram, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu semuanya diiringi dengan sholat sunnah kita di dalamnya, mau qobliyah, mau ba'diyah. Makanya kalau ada kiai kelihatan di masjid jarang ba'diyah, husnuzon itu sholat ba'diyahnya di rumah. Tapi kata ulama, ya kalau memang dia yakin untuk sholat sunnah di rumah, kalau kagak mendingan di masjid aja. Sebab beberapa kasus kadang kita udah niat ba'diyahnya di rumah aja, sampai di rumah megang HP, sampai di rumah kentut, ya agak jadi sholat sunnah, ya itu mendingan di masjid. Nah, berbicara tentang sholat sunnah untuk meramaikan rumah kita dan juga rumah Allah,
Nah, jadi ada korelasi antara rumah kita sendiri masing-masing dan juga rumah Allah berkaitan dengan sholat sunnah. Yang memang sholat sunnah ini kata ulama ada 3 jenisnya. Ada sholat sunnah yang memiliki sebab, ada yang memiliki waktu, ada yang tidak memiliki sebab, tidak memiliki waktu. Ada yang memiliki sebab, ada yang memiliki waktu, ada yang nggak punya sebab, nggak punya waktu. Yang memiliki sebab juga terbagi lagi menjadi 3. Gak usah bingung Bu, pokoknya memiliki sebab punya 3. Ada sebabnya terdahulu, ada sebabnya belakangan, ada sebabnya berbarengan. Gitu. Ini kalau bahasa Indonesia seperti itu. Yang pertama sebab terdahulu. Nanti dari penjelasan ini kita akan tahu waktu-waktu yang diharamkan sholat seperti habis subuh dan habis asar. Enggak semua sholat sunnah enggak boleh habis subuh sama habis asar, enggak. Makanya harus tahu dasarnya ini dulu daripada sholat sunnah yang memiliki sebab. Karena ada yang sebabnya terdahulu, ada yang sebabnya belakangan, ada yang berbarengan. Pertama, sholat sunnah yang memiliki sebab terdahulu artinya ada sebabnya baru sholatnya. Jadi dikatakan sebab terdahulu. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Itu namanya sabab mutaqaddim. Ya sekarang saya tanya misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak, kalau kita ingin sholat sunat tahiyatul masjid, itu sholat dulu atau masuk masjid dulu? Ya masuk dulu. Di mana sholatnya kalau kagak masuk? Maka sholatnya itulah yang menjadikan sebab untuk kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang kedua, sholat tahiyatul masjid. Yang kedua, sholat sunatul wudu. Sholat sunatul wudu yang dikerjakan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah, yang Nabi lihat terompahnya, yang Nabi lihat sendalnya, tapak kakinya itu sudah berada di dalam surga. Itu dilakukan oleh Sayyidina Bilal. Ya. Nah kira-kira kalau orang melaksanakan sholat sunatul wudu dulu apa sholat dulu? Ya jelas wudu dulu. Sebabnya wudu, maka ada sholatnya. Itu namanya sebab terdahulu. Yang kedua sebab berbarengan. Sebab berbarengan apa? Sholat kusuf dan khusuf. Pakai kaf sama pakai kha. Artinya sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan. Kalau nggak salah berapa bulan yang lalu, berapa minggu yang lalu ya terjadi gerhana tuh, gerhana bulan. Itu kalau kita ingin sholat gerhana harus bertepatan dengan gerhananya. Makanya benar-benar memperhatikan waktu awal gerhana, waktu total gerhana, ya gerhana totalnya atau sempurnanya, dan waktu berakhirnya gerhana. Itu harus berbarengan. Misal gerhana bulan bermula dari pukul 19 jam 7, berakhirnya pukul 21 jam 9. Ya, jadi dari jam 7 sampai jam 9 silahkan laksanakan sholat gerhana. Tapi afdolnya berjamaah. Afdolnya berjamaah. Jangan sampai sholat di luar waktu gerhana. Gerhana udah kelar jam 9, jam 10 dia baru sholat. Sah atau tidak? Tidak sah. Ya, tidak sah. Atau gerhananya belum mulai, dia udah sholat duluan, nggak bisa. Ini karena sebabnya muqarin, sebabnya berbarengan. Yang ketiga, sebabnya belakangan. Nah, ini yang penting nih, sebabnya belakangan. Sholat apa? Sholat hajat dan istikharah. Hajat dan istikharah. Karena sholat dulu baru ada jawaban dari Allah. Karena sholat dulu baru dikabulkan oleh Allah. Sholatnya dulu baru, sebabnya belakangan. Yang gak boleh sholat setelah subuh dan setelah asar itu hanya sebab belakangan atau sebab mutaakhir, yaitu sholat hajat dan istikharah. Berarti kalau kita masuk masjid habis asar terus sholat sunnah tahiyatul masjid, boleh atau tidak? Boleh. Ya walaupun habis asar. Kenapa alasannya? Karena itu adalah sholat sunnah yang memiliki sebab terdahulu. Gitu. Jadi yang nggak boleh hanya satu doang, sebab mutaakhir. Ya, sebab muqarrin pun juga tetap boleh, walaupun habis asar. Dan memang kemarin gerhana juga bermulanya dari habis asar, itu dari jam 3 lewat. Ya, kalau ada orang yang sholat gerhana setengah 5, jam 5 melaksanakan sah, dan itu boleh. Gitu. Jadi itulah penjelasan daripada sholat sunnah yang memiliki sebab.
yang memiliki sebab. Jadi jangan ragu lagi. Sebenarnya waktu yang diharamkan sholat itu ada 5. Cuman kita kebanyakan tahu globalnya hanya habis subuh dan habis asar. Ada lagi waktunya kapan? Ketika istiwa, ketika matahari berada tepat di atas kepala kita. Tapi itu waktunya hanya dakik, waktunya hanya sebentar, ya. Dan kecuali juga itu hari Jumat, itu juga nggak boleh. Tapi jarang manusia atau orang melakukan sholat di waktu tersebut. Jadi intinya nggak usah ragu lagi untuk habis subuh dan habis asar melaksanakan sholat, dengan catatan sholat sunnahnya memiliki sebab mutaqaddim ataupun muqarrin, sebabnya terdahulu atau sebabnya berbarengan. Yang nggak boleh hanya sebabnya yang belakangan, yaitu sholat hajat dan istikharah gitu. Jadi ibu kalau mau melaksanakan sholat hajat habis asar, mungkin itu yang tidak boleh, ya. Lagi juga tidak tepat. Memang bagusnya kalau mau sholat hajat itu habis maghrib, ya, atau sholatnya habis isya, atau sholatnya dibarengi setelah sholat tahajud. Sholat hajat, apapun hajat kita, istikharah. Kadang kita istikharah ini hanya dalam pilihan yang besar, ya, termasuk saya pribadi juga jarang kadang. Harusnya setiap malam tuh kita istikharah. Harusnya, bukan harus dalam hal wajib maksudnya ya. Kalau ingin mengikuti ulama-ulama terdahulu, setiap malam itu istikharah. Kenapa tujuannya istikharah? Agar apa yang mereka lakukan di hari esok itu adalah pilihan takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hal yang sepele, dalam hal yang kecil pun melaksanakan istikharah. Yang minimal sholat sunnah yang kita ketahui, kita dawamkan, kita jalankan, maka insya Allah itu akan menjadikan sebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Itu baru satu sholat yang memiliki sebab. Selebihnya semua sholat sunnah memiliki waktu, seperti duha, witir, rawatib. Rawatib itu apa? Qobliyah dan ba'diyah, ya. Itu semuanya yang memiliki waktu. Sholat Id, ya, kemudian sholat tahajud, itu semua sholat yang memiliki waktu. Yang memiliki sebab tadi, ada sebab terdahulu, sebab berbarengan, sebab belakangan. Walhasil, mari sama kita ramaikan rumah kita masing-masing dengan sholat sunnah. Insya Allah rumah kita menjadi rumah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita meramaikan rumah Allah, yaitu masjid, untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya. Barometer daripada keimanan seseorang, khususnya daripada laki-laki, terlihat daripada bagaimana dia meramaikan masjid atau tidak. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau orang meninggal dunia, ya, orang meninggal dunia, dianya rajin ke masjid, itu udah pesan dari Nabi, fashhadu lahu bil iman, saksikan dia dengan keimanan. Sebab kenapa? Hadis menyatakan kalau kalian melihat orang yang senantiasa mondar-mandir ke masjid, maksudnya sholat berjamaah, fashhadu lahu bil iman, saksikan dia dengan keimanan. Gak peduli nanti amalan dia di belakang seperti apa dan bagaimana, yang penting istiqomah sholat berjamaah, maka menjadi persaksian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sampai di sini paham atau tidak? Paham ya, insya Allah. Sholat sunnah ini akan bisa menjadi penolong, pelengkap daripada kefarduan kita, ya, pelengkap jamrul faraid, ya, untuk menambal kekurangan daripada sholat fardu kita. Bapak sholat zuhur di rumah belum tentu diterima. Mohon maaf, kita juga sama. Saya biarpun kiai, biarpun wali, sholat di rumah misalnya belum tentu diterima. Tapi kalau orang biasa sholat di masjid, insya Allah potensi lebih diterimanya oleh Allah itu lebih besar. Kalau bicara sholat diterima atau tidak kan urusan Allah. Kalau sah atau tidak baru urusan fikih, baru bisa bertanya dengan ulama, baru bisa melihat kitab apakah hukumnya sah atau tidak. Makanya ibu jangan pernah nanya sama Ustaz, sholat saya diterima apa enggak kayak begini. Lah tahu Ustaznya juga belum tentu diterima, ya. Jadi jangan tanya yang kayak begitu. Yang penting ya, sesuaikan dulu semua daripada syarat dan rukunnya. Tapi memang ada hadis Nabi yang menyatakan 3 kriteria orang yang sholatnya tidak melampaui kuping mereka. Nah, itu
itu baru tuh. Kalau itu disampaikan nggak apa-apa. 3 kriteria orang yang sholatnya nggak naik walaupun ke kupingnya. Kuping aja nempel sama kita, kagak naik kepada Allah, maknanya nggak diterima sama Allah. Sholatnya siapa? Anak yang durhaka kepada orang tuanya. Anak yang durhaka kepada orang tua, makanya luar biasa itu dosanya. Ya. Yang kedua, istri yang durhaka kepada suaminya. Makanya Nabi bilang, seandainya aku diperintahkan untuk bersujud, maka aku akan perintahkan istri sujud di kaki suaminya. Menang banyak nih laki. Menang banyak akhirnya. Belum aja ntar dibanting lagi yang laki-laki. Nanti kalau taman perempuan ada lagi. Jadi saking besarnya li'idhamil hukum, kata ulama, besarnya hak dan kewajiban daripada seorang suami. Seandainya ibu tahu. Sebab kenapa? Nanti di akhirat suami itu yang akan bertanggung jawab, 1 atas perbuatannya masing-masing, 2 atas amal istrinya dan juga anak-anaknya. Ibu tinggal nunggu doang ya, tapi tetap dihisap juga. Bukan berarti enak dong Ustaz, bini kagak dihisap. Enggak juga. Artinya kalau ibu misalnya buka aurat, jalan yang bukan jalan dengan yang bukan mahram, nanti yang lebih dituntut itu adalah suami. Makanya wajib untuk terus taat dan bakti kepada suami. Jihad terbesar daripada seorang istri itu udah kepada suami. Dan itu udah pernah disampaikan ya oleh Rasulullah atas aduan semua perempuan-perempuan di zaman Nabi. Jadi ada perempuan semuanya bermusyawarah. Gimana kalau kita menghadap Nabi Muhammad, menghadap Rasulullah? Ngapain? Kayaknya jadi laki-laki enak, tinggal ikut perang, mati masuk surga. Bahasanya begitu kurang lebih dalam riwayat. Iya ya, ya udah ngadep Rasulullah. Ya kenapa nggak ada jihad untuk kami ya Rasul, untuk perempuan? Lalu di akhir hadis riwayat Nabi mengatakan, cukuplah jihadmu untuk berbakti dan taat kepada suamimu, merupakan jihad untuk kalian semua. Alhamdulillah. Jadi jihad itu bukan sekedar berperang aja. Ibu ngebesarin anak dari kecil sampai SD sampai SMP dengan niat karena Allah, rasa kasih sayang, itu pahala semua. Bapak-bapak juga sama, ngantar anak sekolah jadi pahala di situ. Ya, bantuin istri dapat pahala di situ, nggak ada yang gratis. Cuman kadang kita menyepelekan aja dan tidak tahu semua akan tercatat dalam kebaikan. Apalagi ngikutin Rasulullah fi mu'nati ahli, yang memang Rasulullah dalam khidmat keluarganya. Rasulullah paling gak mau ngerepotin istri, makanya beliau menjahit baju sendiri, beliau menambal baju sendiri, beliau mempersiapkan kebutuhan sendiri. Sekalipun istri mempersiapkan, ya silahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau ikut Rasulullah, kemandiriannya luar biasa. Kenapa? Karena saking sayangnya dengan istri. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa banyak mengamalkan salat-salat sunnah dan meramaikan masjid. Dan mudah-mudahan dengan asbab daripada zikir ini, ibu-ibu yang hadir di sini semuanya menjadi istri yang salehah, istri yang taat dan bakti kepada suaminya, yang akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Hadanallah